Kadang Tuhan punya cara paling menyakitkan untuk mempertemukan kembali yang pernah hilang. 28 tahun lalu, anakku lahir prematur, tapi suamiku bilang dia mati. Aku percaya karena aku terlalu lemah untuk mencari kebenaran. Kini, setelah puluhan tahun, aku jatuh sakit dan dirawat oleh seorang dokter muda. Ada sesuatu di matanya. Tatapan yang aneh, seolah aku pernah mengenalnya. Iya Tuhan, dokter yang merawatku ternyata anakku sendiri. Inilah kisah tentang dosa masa lalu, penyesalan, dan cinta seorang ibu yang bahkan waktu tak mampu memisahkannya. Sore itu langit Jakarta tampak kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah di udara. Di balik jendela ruang rawat rumah sakit swasta, Raras Pramesti, 52 tahun, menatap kosong keluar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah karena komplikasi jantung dan diabetes yang tak kunjung stabil. Setelah lama tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan orang tuanya, kini Raras harus pasrah dirawat. Hidupnya terasa sunyi sejak bercerai dari Bagas Wiratama, suaminya yang dulu dikenal sebagai pengusaha sukses. Dan luka terdalamnya bukan perceraian itu, melainkan kehilangan anak laki-laki yang lahir dari rahimnya 28 tahun lalu, anak yang katanya meninggal saat lahir. Namun entah mengapa, selama bertahun-tahun, hati kecilnya tak pernah percaya. Hari itu, seorang dokter baru datang memeriksa Raras. Pria muda, tinggi, dengan wajah tegas namun teduh. Namanya Dr. Arga Saputra, spesialis penyakit dalam yang baru kembali dari luar negeri. Selamat sore Ibu Raras, saya Dr. Arga. Mulai hari ini saya yang akan menangani perawatan Ibu, ujarnya ramah. Raras tersenyum lemah. Terima kasih dok, maaf ya kalau saya agak rewel. Arga tertawa kecil. Tidak apa-apa Bu, justru pasien seperti Ibu yang membuat saya semangat kerja. Tapi ketika Arga memeriksa tekanan darahnya, pandangan matanya sesaat berubah. Ia menatap wajah wanita itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di raut Raras yang terasa familiar. Tatapan mata, senyum tipisnya, bahkan cara ia berbicara lembut seperti mengingatkan Arga pada sosok samar dalam mimpinya selama ini. Malam itu, setelah jam dinas, Arga duduk di kamarnya di asrama dokter. Ia membuka kotak kecil berisi surat dan kain lusuh, satu-satunya benda yang ia miliki sejak kecil. Di dalamnya ada surat bertuliskan tangan pudar. Untuk Arga, anak ibu, maafkan ibu karena tidak bisa bersamamu. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Raras Pramesti. Nama itu sama persis dengan pasien yang kini dirawatnya. 28 tahun lalu, Raras melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit kecil di Yogyakarta. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suaminya Bagas yang kala itu sedang membangun bisnis besar, marah besar ketika tahu bayi itu lahir prematur dan memiliki kelainan jantung ringan. Anak ini tidak akan kuat hidup. Aku tidak mau pewarisku cacat. Bagas, dia anak kita. Tidak, aku sudah atur semuanya. Anggap saja dia tidak pernah ada. Raras menangis meraung-raung, tapi tubuhnya lemah karena pendarahan. Ketika ia sadar, bayi itu sudah tak ada. Bagas bilang bayi mereka meninggal karena gagal napas. Raras menolak percaya, tapi tak punya bukti. Ia hanya sempat menyelipkan surat kecil di baju bayi sebelum ia pingsan. Sejak itu, hidupnya hancur. Ia bercerai dan hidup sebatang kara. Harga tak bisa tidur. Pikirannya penuh tanya. Nama di surat itu, tanggal lahirnya, dan cara pasiennya berbicara begitu sama dengan bayangan ibu yang sering ia doakan dalam diam.
Ia memutuskan menyelidiki lebih jauh. Dengan izin kepala rumah sakit, ia membuka data medis dan mendapati bahwa Raras memang pernah melahirkan bayi laki-laki di Yogyakarta, tanggal yang sama dengan tanggal lahirnya sendiri. Keesokan harinya, saat memeriksa Raras, ia tak tahan lagi. "Bu," katanya pelan. "Iya, Dok. 28 tahun lalu, apakah Ibu pernah kehilangan anak laki-laki yang lahir prematur?" Raras terdiam. Wajahnya menegang, air mata langsung mengalir tanpa sadar. "Iya, aku melahirkannya tapi suamiku bilang dia meninggal. Tapi entah kenapa aku selalu merasa dia masih hidup." Arga menatapnya dengan mata bergetar. Ia mengeluarkan surat kusam dari saku jas putihnya. "Apakah tulisan ini milik Ibu?" Raras menatap surat itu dan tubuhnya langsung gemetar hebat. "Itu suratku. Suratku untuk Arga." "Ibu." Suara Arga bergetar. "Aku Arga, Bu. Aku anak Ibu." Tangis pecah. Suara tangisan dua jiwa yang dipisahkan oleh kebohongan dan waktu memenuhi ruang itu. Raras memeluk anaknya sambil terisak. "Ya Tuhan, Kau benar-benar hidup." Kabar itu sampai ke telinga Bagas, yang kini sudah tua namun masih berkuasa. Ia datang ke rumah sakit dengan wajah penuh rasa bersalah. "Kau, Arga?" "Iya," jawab Arga dingin. "Anak yang dulu Bapak buang. Aku takut waktu itu. Aku khawatir reputasiku hancur. Tapi sekarang aku menyesal." "Penyesalan Bapak tidak akan mengembalikan masa kecilku," jawab Arga tajam. Raras menatap mantan suaminya dengan amarah yang selama ini tertahan. "Kau telah menghancurkan hidupku dan anak kita, Bagas. Tapi Tuhan masih memberiku kesempatan melihat anakku tumbuh menjadi pria luar biasa." Bagas menunduk, menangis di hadapan keduanya. Namun Arga hanya berkata, "Aku tidak butuh pengakuanmu, Pak. Aku hanya ingin menjaga Ibu." Beberapa bulan berlalu. Raras perlahan pulih. Setiap hari, Arga menemaninya membawakan makanan sehat, menuntun ibu yang dulu hilang dari pelukannya. Suatu sore, mereka duduk di taman rumah sakit. Raras tersenyum menggenggam tangan anaknya. "Arga, Ibu bahagia sekali bisa memelukmu lagi. Seandainya waktu bisa diulang." "Jangan begitu, Bu," jawab Arga lembut. "Yang penting sekarang kita bersama." Langit sore berubah jingga. Raras bersandar di bahu anaknya. Pria yang dulu ia pikir telah tiada. Dan di detik itu, semua luka, penyesalan, dan kehilangan berubah menjadi ketenangan yang utuh. 2 tahun kemudian, rumah sakit tempat Arga bekerja membuka ruang rawat baru bernama Ruang Raras Pramesti, khusus untuk membantu ibu dan anak dari keluarga kurang mampu. Di depan ruangan itu, terpasang foto Arga dan ibunya dengan kutipan, "Cinta seorang ibu tak pernah hilang, meski dunia mencoba memisahkannya."